Halo, halo, hola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, good evening. Good Suaranya evening. kenceng banget. Iya. Baru headset baru soalnya nih, ngebas. Oh, pamer ya headset baru ya. Sorry ya, Nggak apa-apa. handphone baru soalnya, jadi headsetnya baru. Wow, handphone iPhone nih ya. Enggak, bukan. Good evening everyone. Seperti biasa aja. Aku pikir tadi Yunita Sari yang datang, ternyata Yusnita. Ternyata Yunita Sari ada dua. Aku pakai lati dan itu kayak biasanya. Ya, aku pikir Is Yusnita. better than one. Teratak ya, dua-duanya mau. Itu orangnya. Aku tahu. Beli HP baru ya? Terus suara kalian ngebas. Itu berarti handphone kamu lah, bukan aku. Iya, suaranya ngebas. Duk, 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 duk. Kecilin dong suara nyowok. Sambil makan popcorn ya, biar seolah-olah kayak di bioskop ya. Nah, sudah berapa puluh dekade kita tidak ke bioskop ya. Kita udah lama gak ke bioskop, Beb. Please, Beb. Halo, hola hola. Kusmiati is coming. Istiqomah. Ngomong tuh udah suruh ngomong tuh Mbak Putri ya. Apa kabar Mbak Istiqomah? Ke toilet 5 minutes terus say hi. OTW pulang kemana? Ayo pulang kerja dia Mbak itu koma Pak Ibu sana. Pulang ke kampung. Pulang ke Rahmatullah, kamu yang bilang ya, bukan aku. Jahat sekali. Aku nggak bilang, aku bilang pulang ke rumah. Kos-kosan maksudnya. Itu jangan aku bilang. Bukan aku yang bilang ya Mbak Istiqomah ya. No. Ada bukti kok rekamannya, please. Nanti nggak aku share buktinya. Belum direkam ternyata. Oh iya bener. Aduh. Udah bayar pengacara lagi. Aduh. Hotman Paris itu. Oke. Jadi ini sedikit ya materinya kan, karena di awal kita sudah ngegas ya. Kok tumben sedikit? Baik bener. Biasanya PR-nya itu susah. Aku punya susah kemarin fotonya. Kayaknya susah ya. susah ya. Oke, this is homework 3. Read the text on page 12 point. Menang-menang PR terakhir jadinya susah. Iya, makanya jangan sok Bising-bising dikit gitu. jangan sok rajin. Kemarin aku bilang mau atau enggak. Aku regret it. Oke. Sebenarnya nggak mau kita senang-senang dulu, Bebek. Oke. Read the text on page 12.14 and answer the following questions. Kita translation berapa ini sih? Translation 12. Modul 12. What is discussed in the article? Please answer 1 to 3 paragraphs, and one paragraph at least Apa ini? consists of 4 sentences. Bikin rangkuman. Bukan. Yang nomor 1 kan, apa yang didiskusikan di dalam teks itu? Diskusikan itu maksudnya Ya, 1 sampai 3 gitu ya, Sir? bukan. Jawab. Kan, kita nulis diskusinya menjadi 1 sampai 3 paragraf ya kan? Iya. Apa yang dibahas di dalam teks tersebut? Tolong jawab 1 sampai 3 paragraf. Satu paragraf terdiri dari 4 sentence. Biar bisa 1 paragraf, bisa 2 gitu. Terus, what is the meaning of sanging based on the text? And based on your opinion, why do warna pokok often used for batik? Batik ya. Jadi kamu harus baca nanti. Siapa yang nggak membaca ini nanti ketahuan ini nanti. Paling nggak suka baca lagi, aduh. Okay. All the text should be in English. Good evening, Mbak Sopika. Do that next week, ya. Bukan jam. Cepet banget ininya. Ember, kan sudah mau habis.
Oke, tapi malam ini kita santai-santai kok karena kita ada kunci jawabannya. Nggak apa-apa. Indonesia kok itu ya, SD. Kita santai-santai dulu kan lebih enak santai-santai kan. Iya, maksudnya enaknya perang dulu di Jepang kan. Mm-mm. Itu. Belakangnya bisa agak enggak juga. Tadi Mbak Yunita Sari tadi kayak nggak puasa, makanya dia seperti itu bilangnya. Iya. Siapa tahu? Tahu. Tahu lah. Tahu sih, lagi dapat. Udah kemarin itu. Kamu jangan terlalu jujur, Bebek. Oke, kita lihat di sini. Saya normal. Aku yang lagi dapat. Kita lihat di sini ya. Ayo. Are we going to start? Sure. Udah 10 biji nih orang. Ayo coba Mbak Anita baca. Memang sungguh tepat sekali ya. Nggak direkam ya? Nggak ada rekamannya? Udah, ini sudah ya rekam kok. Ya, biasanya kelihatan merah apa ini? Itu HP kamu yang busuk, Kak? Bukan, ini laptop Acer dari Amerika loh dipakai sini. Diam ya, aku mau baca ya. Memang sungguh tepat sekali dan bukanlah mengada-ngada kalau para budayawan menyatakan bahwa wayang sejak zaman purwa hingga sekarang banyak mengalami berbagai perubahan, baik dalam hal bentuk maupun pelukisannya, untuk memersonifikasikan watak dan menggambarkan kehidupan manusia. Wayang-wayang tersebut ditampilkan dengan cerita-cerita yang banyak mengandung filsafat dan gambaran jiwa manusia. Bahkan bukan hanya dalam cerita yang dipertunjukkan oleh dalang saja filsafat dan gambaran jiwa manusia itu kita temukan, namun juga dalam seni kriya, tatahan dan sunggingan, hasil ciptaan para seniman nenek moyang bangsa Indonesia. Dan seni kriya inilah yang akan dibahas dalam buku ini, sehingga kita akan mengetahui betapa tinggi mutu seni boneka wayang tersebut, baik dalam segi bahasannya maupun penyunggingannya atau pewarnaannya. Pewarnaan ya? Ya. Bahasa apa itu ya? Iya, ini bahasa langka ya. Oke, mengapa saya buat itu kunci jawabannya? Karena selama ini kita sudah banyak latihan kan? Iya. Terus kita mau happy. Asik. Terus setelah itu, karena ini juga lumayan ini banyak istilah gitu ya. Jadi Istilah yang jarang kita dengar. iya, jadi kita mau lihat bagaimana sih perbandingan antara yang hasil translation kita. Bagaimana hasil pemikiran kita terhadap hasil daripada kunci jawaban yang ditranslate sama penulisnya begitu. Oke, cool. I'm going to read the English version. Since the ancient time up to now, it is actually right and not telling nonsense if scholars state that leather puppets have been variously changed, either their forms or paintings, to personify humans and describe human life. The puppets are performed in philosophical and psychological stories. Even we can find philosophy and psychology not only the stories performed by the puppet masters, but also in the craftsmanship or leather carving and painting created by the crafters, the Indonesian forefathers. And these craftsmanships that will be discussed in this book, so that we will know how high the quality of the leather puppets are in terms of their carving and painting. Good. Since kita lihat di sini dulu, since ancient times up to now. Sejak zaman dahulu sampai sekarang. Ada nggak di atas yang berbeda? Iya, ini penempatannya ya.
Ditempatkan dia di sini langsung dari sini kan? Iya. Sejak zaman Purwa. Purwa itu opo. Purba ya. Purba. Oke, makanya dikatakan Purwa itu sama dengan Ancient. ancient gitu ya. It is actually right and not telling nonsense. Oke, not telling nonsense. Artinya apa? Tidak mengada-ngada. Tidak mengada-ngada maksudnya. Iya, tidak mengada-ngada. Telling the truth. Bukanlah mengada-ngada di sini kan? Oke. Oke, ini di sini tepat sih yang polanya di sini. Gini ya. Yang Tap- di Inggris ya, Sir? Iya. Tetapi yang maksud aku di sini since-nya ini dia langsung berubah drastis dia kalimat pertamanya kan? Iya. Oke, mungkin kalau kita tidak melihat ini bisa jadi kita katakan memang sungguh tepat sekali. Bagaimana kalau Mbak Anita menerjemahkannya? Kalau menurut kamu, memang sungguh tepat sekali. Memang sungguh tepat sekali. Please deh. Itu apa ini? Iya maksudnya enggak, aku lagi itu loh yang nyanyi dari tadi. Please, bukannya. Memang sungguh tepat sekali. This the right. Itu ya? The right. Memang sungguh. Siapa yang mau coba ayo? Saya mau tantang ceman-ceman di sini. Mbak Alfi, Irma, Istiqyoma, Kusmiati, Martijah, Rianti, Yunita Sari, Yusnita. Berarti Yunita Sari 2 kali ya. Memang sungguh tepat sekali. Ayo, gimana caranya kamu mentranslate itu? Coba diketik, kalau biar nanti kita lihat. Kita coba, ayo. It is very easy. Kok tadi easy, kok aku pikirnya susah ya? Ayo gimana Mbak Irma Rianti, Yusnita, gimana Mbak? Memang sungguh tepat sekali. Kamu translate dong ke Indonesia. Boleh nggak sih? Oke. Lagi. Ayo. Kayak kita anak-anak kan. Harus begitu. Rianti, semangat. Rianti sedang mengetik. Tunjukkan apa yang ada di dalam otak kalian ya. Nggak susah kan? Cuman satu kata, 4 kata. Memang sungguh tepat sekali. Exactly, atau boleh gitu aja itu ya? Ya, tulis dulu. Udah itu, masa aku 2. Oh, kan namamu 2. Gak mau itu 1 aja. Wakil. Oke. Kamu diam, kamu lagi makan. Oke, kita bahas ya. Kita bahas dulu dari Rianti. It is Wifi-nya tiba-tiba hilang. exactly. Not really belongs to the target language.
It's exactly. Oke, mungkin kalangan umum bisa gitu ya. Tapi kita bahas satu-satu. This is right exactly. Not really. How about Yunita Sari tadi apa kamu bilang? Nggak ada ya? Itu ada di yang exactly. Oh, it is really right. Not really. Okay. Punya aku tuh. Mbak sudah tuh. Martija. Irma belum ya? Oh, senyum dia. Okay, Martija. It is true that. Whoa, almost right. It is very true that. Gitu kan? It is very true that. Berarti aku kurang satu kata ya. 99 lah. Benar nggak menurut kalian? Iya benar sih. It is very true and it is nonsense gitu. If Sama aja artinya kan. iya sama aja. Cuman kan kita tadi mau lihat siapa yang paling paling Berhasil. bukan berhasil sih. Semuanya berhasil kok. Mendekati. Mendekati, iya. Good. It is very true gitu ya. Iya. Okay, since the ancient time up to now, it is actually right and not telling nonsense if. Okay, dibuat di sini budayawan ya. Budayawan dia terjemahkan di sini scholars gitu ya. Culture. Ada nggak di sini? Rice. Menurut saya ini terlalu berlebihan gitu ya, beyond. Scholar ya. Scholar itu kan kayak semacam ini kan pelajar Iya, ilmuwan, pelajar, sedangkan budayawan belum tentu. Biasanya scholars ini biasanya dia melalui lewat pendidikan kan? Iya. Sementara kalau misalnya budayawan itu bisa tidak melalui pendidikan. Contoh, Aku bisa jadi budayawan. iya, autodidak gitu. Let's see the next. Dia menyadari dia memang apa namanya nih? Stupid or Udah lah. dia menyadari kalau dia emang Oke, memang agak kurang tepat para budayawan diterjemahkan menjadi scholars. Yang lebih tepat padanya dengan para cendekiawan. Dalam cultural study terdapat jargon culturalis yang sepadan dengan budayawan atau ahli budaya, namun belum lazim. Siapa bilang belum lazim? Justru ini yang tidak lazim kan? Kalau menurut aku, Iya komentarnya dia nggak percaya diri. kurang jauh. Ya, artis lebih mendekati ya. Karena itu kan seniman kan? Artist. Bisa, benar, daripada scholars. Kalau scholars itu dia biasanya itu ilmuwan, orang yang kuliah, bahkan yang Kurang cerdas ini. iya, bahkan orang S1, S2 belum tentu dikatakan scholars gitu ya. Biasanya yang ilmuwan yang sangat pintar seperti Albert Einstein gitu ya. Terus Yunita Sari dan teman-temannya. Iya. Begitu. Oke. Ini yang tepat apa tadi itu ya? Artis atau apa tadi? Kulturalis. Iya, itu bisa culturalis itu tadi atau artist. Kayak ini dong, kayak scientist ya kan? Scientist, psychologist. Gitu. Terus kita lihat dia. Kalau puppets ini artinya apa ya? Wayang. Apa? Wayang. Wayang, iya. The puppets are performed in philosophical and psychological stories. Yang mana itu? Philosophical. Wayang-wayang tersebut, iya. Untuk ini ke Ini kan? gambaran jiwa manusia. Jiwa manusia diartikan philosophical. Ini kayaknya wayang-wayang tersebut ditampilkan dengan cerita-cerita yang banyak mengandung filsafat itu kan? The puppets are performed in philosophical and psychological story. Oke.
filsafat dan gambaran jiwa manusia. Kita lihat di sini psychological-nya dia munculkan. Sementara di sini tidak ada psikologi dituliskan. Iya. Gambaran jiwa manusia doang. Gambaran jiwa manusia. Menurut kamu, kalau misalnya gambaran jiwa manusia tanpa melihat psychological story, kamu akan terjemahkan apa, ayo? Gambaran jiwa manusia. Kita tunggu lagi, ayo. Mbak Istiqomah, ayo semangat. Mbak Sopika, ayo diberikan dong itunya. Apa ya? Rianti, ayo Mbak. Rianti Handayani. Riri. Judul live boleh nggak sih? Kehidupan manusia gitu. Sopika, Irma, gambaran jiwa manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak apa-apa, kan kalau salah nggak masalah. Iya. Human personality. Wow, gambaran jiwa manusia. Jiwa manusia. Meikwansi. Sekarang kita terjemahkan ini, Mbak. Kita latihan-latihan menerjemahkan kalimat atau frase ya. Frase atau klausa. Gambaran jiwa manusia, gimana terjemahannya, Mbak Kristina? Bisa ditulis, diketik. Gambaran jiwa manusia. Kita lihat human personality. Menurut kamu iya atau tidak? Gambarannya mana? Ingat diajarin sama Lause itu. 11-12 sama kepribadian manusia. 11-12. Apa itu 11-12? 13-14. Oke. Kita lihat. Iya, benar-benar. Ini human personality bisa sih ya. Cuman sebelumnya kamu harus nambahkan dia gambarannya. Kan jadi personality manusia jadinya kan. Image of human soul. Oke, ini kurang tepat image karena image itu dia, kalau kamu berbicara image itu adalah bagaimana image kamu terhadap aku. Jadi image itu lebih mengarah ke negatif ya. Suara aku ya? Oke. Kalau representation itu representation of illustration of human soul. Good. Benar, ini benar. Terus kalau dia the picture of human soul, bisa kan? Oke, picture bisa. Tetapi kalau kita pakai image itu dia kurang mengenai. Mengapa? Karena image itu dia lebih mengarah ke negatif. Gimana sih image kamu terhadap Taiwan? Jadi kayak Taiwan adalah gitu ya. Iya gitu. Ataupun mungkin kayak kesan pesan gitu. Sedangkan illustration itu kan gambaran atau picture, tapi lebih tepat itu adalah gambaran. Terima kasih. Oke, jadi Mbak Rianti Handayani, human personality, kamu bisa nambahkan the illustration of human personality. Jadi kamu sempurna di sana, 100 lebih nilai kamu, ya. Karena dia, tapi dia mengatakan di sini psychological stories. Oke,
mungkin tadi kan gambaran jiwa. Gambaran jiwa menurut kamu apakah benar psychological stories itu enggak? Enggak. Jauh enggak dia? Jauh. Agak jauh ya? Jauh. Karena psychological itu Kita punya cerita ya. iya, karena psychological itu adalah tentang mental, tentang pikiran gitu kan? Oh, mungkin story-nya ini Sir. Yang di depan itu kan ada cerita-cerita yang banyak mengandung filsafat dan gambaran jiwa manusia. Oh, tapi ada cerita-cerita yang di sini. Ini story-nya di belakang kali dia taruhnya. Oke. Ya, tapi benar maksudnya. Tapi kan psychological ini yang saya bilang tadi agak jauh tadi dengan itu jiwa manusia tadi kan? Iya. Oke. Kecuali Definition of human personality. human personality memang iya. Oke. Tapi karena psychological itu dia adalah ilmu yang mempelajari tentang apa? Jiwa tadi kan? Oke. Tapi dia lebih gimana ya bilangnya ya? Psikologi. Iya, lebih ke kewarasan dia kalau kita ngomong psikologi gitu. Sedangkan jiwa yang di sini dimaksud mungkin apa? Jiwa yang positif kan, bukan yang kejiwaan. Iya, karena kalau kita bahas psikologi biasanya yang sakit kan? Itu dia tadi maksud acute. Iya. Oke, seperti Anita ya. Oke. Itulah yang tapi nggak apa-apa. Itu tadi. Jadi kita di sini membedah satu persatu. Bahkan itu tadi. Makanya ada bedah buku juga kan? Karena di buku itu juga belum tentu benar atau sempurna. Jadi kita membedah si ini tadi. Si siapa namanya ini? Si penerjemah ini tadi gitu. Iya, aku mau amanah siapa itu? Tulisannya ya? Talent lah. Nggak apa-apa. Biar neneknya ikut belajar. Iya, neneknya ikut sekolah dia. Dia ngomong sama tembok kan? Gratis lagi kan? Saya nggak bayar iuran. Ngomong sama tembok itulah namanya psychological story kan? Iya, dia punya gangguan kejiwaan. Iya, betul. Kasian sih sebenarnya. Oke, itu dia tadi. Even we can find philosophy and psychology not only in the story performed by the puppet master but also in the craftsmanship. Oke. Kita lanjut. Ini dia yang kita tadi komentari. Jadi sebenarnya kalau nanti kalian juga nanti mau master ya, master student, kalian akan banyak disuruh dosennya itu mengkritik, kritik jurnal, kritik. Iya. Jadi itu tadi bahkan penelitian itu bisa kita kritik. Tadi kan sudah kita kritik dia kan? Iya. Biasanya kalau orang dikritik marah. Kalau di dalam ilmu pengetahuan tidak. Kecuali dia Anita yang dikritik marah. Iya, marah dia. Nggak jadi enak kok. Cuma taksir kita itu. Kita lihat. Oke. Dikritik nggak jadi dia. Kan psycho katanya. Nanti kalau ada kata psycho ingat aku ya. Oke, contohnya ada penelitian mengatakan online learning itu sangat buruk. Kamu setuju atau enggak? Enggak. Ya kamu kritik lah dia. Mengapa kamu bilang seperti itu? Berdasarkan temuan saya, online learning itu cukup mengasihkan karena menurut saya fleksibel ya. itu tadi. Gitulah yang bagian kita kritik sama dengan si ini tadi. Dia bilang gambaran jiwa itu psychological story. Jadi kalau kamu juga ngambil jurusan linguistik, itu lebih parah lagi. Bahkan arti perkata itu dikritik habis-habisan gitu. Gitu ya. Kita lihat di sini. Saya mau si Evi di mana ya? Kemarin itu katanya udah mau ke beach.
Karena sekarang sudah bebas corona ya. Bagus. Dulu kan dia sering banget nonton film. Oke, kita baca yang kedua. Mbak Martija baca text to Indonesian version. Kok kecil suaranya ya? Kok kecil suaranya? Saya kecil, aku kecil volume soalnya ngebas banget ini headsetnya. Oh, oke. Itu mikrofonnya di mute, tempat mulut biar jelas. Wayang seni yang umumnya dibuat untuk para pencinta wayang kulit merupakan hasil karya yang bernilai tinggi, baik dalam tatahannya maupun sumber-sumbernya. Tatahannya rumit dan halus sekali, sehingga pada wayang bokong tampak hampir setiap milimeter kulit penuh terisi dengan tatahan yang rumit dan disungging sedemikian indahnya, sehingga kita tak akan jemu memandangnya kalau kita lihat dari jarak kurang dari setengah meter. Ternyata bisa dibaca nggak gitu? Oke, kita lihat. Nggak usah. Kok rumit bahasanya ini ya, bokong apa ya? Makanya dia memang bener loh, bokong itu tidak pernah. Oke, kita lihat di sini. Kita lihat. Wayang seni, dia membuat wayang for art. Wayang for art, wayang seni. Ini buat Oke, menurut kamu itu benar nggak wayang for art itu? Coba komentari. salah. Ini buat Oke, kalau salah harusnya apa? Ayo. bukan ada formnya ya. Kalau art of wayang bisa seni gitu. Ayo, tadi coba tulis lagi biar dilihat temannya. Ya. Bukan wayang for art ya. Maksudnya ini benerin yang wayang for art kan? Iya. Pokoknya wayang seni. Kalau misalnya kamu terjemahkan gimana? Bahasa Inggris. Bukan wayang for art, tapi bla 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 apa gitu. Kita lihat. Ayo. Tradisional apa gitu? Art apa ya? Ya enggak. Atau wayang enggak? Atau masa Nggak apa-apa. Kalau apa? tapi di sini saya rasa ini salah ini. For-nya. Iya, fornya itu loh yang agak gitu. Enggak pas. Puppet art? Oke. Puppet oke lah. Puppet art bisa. Art of wayang iya. Jadi prepositionnya ini salah. For-nya ini ya. Iya. Of dia. Tapi dia dibalik art of wayang. Begitu. Kita kritik lagi dia kan? Good. Wayang seni yang umumnya dibuat untuk para pecinta wayang kulit merupakan hasil yang bernilai tinggi. Wayang seni generally made for the lovers. For the lovers. Lovers. Apa the lovers kayak kurang deh. For the Iya, ini agak janggal ya. iya. Cuk. Para pecinta. Iya, itu agak janggal itu the lovers itu. Oh, ini kebalik. Harusnya kayak gini nih menurut saya ya. Iya. Generally made Gimana? lovernya di belakang ya. Ayo Mbak Rianti, semangat. Mana suara kamu? Dia membisu. Kenapa kamu tidak pernah mengeluarkan suara indahmu? Puasa udah buka kali. Ya, alasan dia excuse. Puasa ngomong itu. She
has so many excuses. Dia gak waras. Psikologi, Carl problem. Gambaran jiwa manusia. Oke. Parah dia. Oke, kita lihat di sini penjelasannya. Istilah sambil menunggu, istilah wayang seni tetap dipertahankan dalam bahasa sasaran dan diberi penjelasan tanda kurung wayang for art karena berkaitan dengan kekhasan. Oke, ini bisa kita tetap di sini. Tapi ini tadi prepositionnya ini salah. Itu lovernya itu bisa diganti admire bukan pengagum kayak gitu. Iya, itu tadi yang saya bilang. Admire. Ini belakang bisa nggak kayak gini nih yang kayak saya tulis. Itu lovernya mendingan dibalik dikasih itu mbak apa admire tuh mbak. Generally made for puppet lover. Iya, ini bagus. Tapi admire juga itu lebih bagus lagi kan? Oh admire ya. Mm-mm. Dia diganti itu aja admire itu ya. Generally made for leather puppet admire. Tapi dia pakai R kan? Yang ini. Itu admire. Admire. Oke. Orangnya jadi kan? Oke. Generally made for leather puppet admire. Ini tadi. Kalau lovers itu dia Kayak pecinta apa gitu ya lainnya. Maksudnya iya, karena lovers itu dia lebih bahasanya itu lebih ke kayaknya personal kayak aku cinta kamu nih. iya, lovers. Lover. Tapi ke makanan juga iya. Makanya pizza lovers, ice cream lovers gitu kan? Dan ke makanan. Kata gimana ya? Oke. Bisa ya? Tatahannya apa dia buat dia di sini? Tatahan itu kayak ini. Tadi aku carving ya. KBBI itu ini apa? Kayak Tatahan itu seperti menata gitu ya? bukan pahatan. Kalau aku lihat di KBBI tadi. Iya. Pahatan. Tatah itu kan memahatan lah kalau di bahasa Jawa tatah itu pahatan. Pahatan. Tatahannya. Ini mana ini? Masih ada Oke, tatahan dia buat di sini apa? Pahatan. Tatahan. apa tadi carving? Ya carving. Kok tidak ada di sini? Masterpiece itu jadi kemana dia? Masterpiece yang bernilai tinggi itu kan? Ini. Iya, karya besar ini kan? Masterpiece-nya dia. Iya. Garden. Ada. Tatahan ini dia dikemanakannya? Tatahannya rumit dan halus sekali. Maupun sunggingannya ini kok hilang ya? Oh, sunggingannya di Has complicated and final independent. painting. Itu kayak semacam lukisan. Iya, terus tatahannya ini carving ini. Oke, carving. Carving itu apa? Benar. Iya. Oke. Carving. Ini dia kan? Iya. Masterpiece tadi yang mana tadi? Bernilai tinggi. Tapi tatahannya rumit sekali katanya. Yang mana itu? Mana tatahannya? Ini, tatahannya rumit halus dan sekali. Yang mana itu? Berikutnya dihilangkan sama dia. Dihilangkannya kan? Enggak, ada Mana? complicated bukan itu. Wayang bokongan has so complicated. Balik and find balik ini sama dia. Iya, maksudnya kata tatahan di sini dia tidak memunculkan di sini lagi gitu. Ada and find carving. Oh, wayang bokongan hasil complicated and fine carving in painting. Fine carving. Tapi dia dimulai dengan wayang bokongan sama dia. Dibalik gitu ya. Iya, di Oke. maksudnya enggak inilah. Oke. Bebas lah dia enggak menulis. Iya, enggak menulis sih. Berarti dia diputar sama dia. Tapi kalian bisa mengerti nggak? Iya sih. Bisa. Oke, tatahannya rumit dan halus sekali. Sebenarnya kalau kita terjemahkan gampang sih sebenarnya kan. Apa tadi tatahan? Carving. The carving
it's carving gitu ya. It's oh my god. It's carving. Tatahannya it's carving is halus. Apa tadi halus? Smooth kali ya. Smooth. Kalau dia buat di sini apa? Fine. Tatahannya rumit dan halus sekali. Kalau rumit itu apa? Jangan bilang difficult. Complicated. Its carving is complicated dan halus. And Fine berarti halus ya? Ini ada fine carving. gimana? Complicated and fine carving. Sini. Kalau saya bilang sih delicate. Its carving is very complicated and delicate. Gitu kan? Delicate. Halus, rumit, Jadi delicate itu banyak artinya, bisa halus, bisa rumit juga gitu. Tuh ya. Kita lihat di sini. Therefore, dia menunjukkan conjunction di sini kan? Ini namanya conjunction. Udah bagus dia nambahin. Sementara di atas tidak ada conjunction kan? Oke, kenapa dia menumbuhkan conjunction, membubuhkan conjunction? Supaya kayak tersambung lah. Iya, karena kalau dia tidak menyambungkannya itu mungkin dia agak aneh mungkin perasaannya gitu ya. Iya, aneh. Therefore, we will not be bored looking at it from less than half of meter in distance. Ini menurut saya itu berlebihan sekali nih. Kalau saya tidak akan menerjemahkan seperti ini. Coba saya suruh Mbak Anita membacakannya. Therefore, ayo. Therefore, we will not be bored looking at it from less than half of meter in distance. We will not bored looking from less than. Bored maksudnya bosan kan? Iya. Kayak gitu ya. Looking at it from less than. Ini terlalu literally menerjemah. Ini bisa dihilangkan ini off-nya. Half meter kan? Half meter. Oke, jadi lebih bagus dia. Half of meter. Itu sangat literal sekali. Half meter. Kan 1 meter, 2 meter. Bukan 2 of meter kan? Iya. Gitu. We will not be bored looking at it from less than half meter. Oke. In distance. Ini agak mengganggu kan in distance-nya kan? Iya. Sebenarnya ini dibuang bisa aja karena Gak usah pakai langsung half meter. iya, karena half meter itu sudah pasti jarak kan? Begitu. Kritik lagi dia. Kamu salah bilang. Very redundant nih. Paham ya? Sampai di sini ya. Iya kan? Good. Gimana Mbak Istiqomah? Bisa? Salah. Masa dua kali gitu. Iyalah, pasti bisa lah. Insya Allah. Oke. Kamu itu si Isna ini mau ngetik apa itu? Typing mulu. Ngomong dong. Kita lihat. Saya nggak paham soalnya nggak dengerin dengan jelas. Jadi kayak gitu. Kalau lagi di luar mah. Kita lihat lagi di sini Mbak Kristina, ayo baca dong Mbak. Ayo. Tatahan. Bahasa Indonesianya ya, Sir? Yes. Tatahan dan sungkingan untuk wayang pedalangan. Tatahan untuk wayang pedalangan tidak dibuat serumit tatahan wayang seni, namun juga tidak terlalu kasar. Yang penting dalam pakliran pergelaran tatahan wayang masih dapat memperlihatkan batas-batas
dan keindahannya dapat dinikmati dari jarak 5 meter. Good. Saya kasih waktu 3 menit membaca bahasa Inggrisnya masing-masing dalam hati dan temukan menurut kamu kata apa yang janggal di sana, oke? Dimulai dari sekarang. Langsung tulis di catatannya supaya nanti bisa ingat lagi. Satu menit lagi. Terus di buku catatan kan. Halo. Oke, kita lihat. It is not made as complicated as for art puppets. Ada lagi yang mau? Coba. Mbak Christina bilang, it is not made as complicated as for art puppets. Itu terlalu terikat sama TSA-nya dan TSU-nya. Iya. Oke. Oh, yang personnya ini dibuka tadi. It's not made as complicated as for art. Terlalu banyak itunya ya. As for is as or itu kan ya kan? Terlalu Indonesia banget ini. Oke, iya. Terus art puppet itu puppet art kan? Ya, bisa kebalik. Puppet of art juga bisa. Puppet art. Yang mana tadi yang terbalik itu tadi? Itu kan Art puppet ini. puppet. Itu dibalik aja kan. I- Art. iya. Gitu kan? Terus ini tadi Wayang Porto ini dibuang aja ya? enggak.
Wayang for show itu tadi sama kasusnya seperti yang pertama. Maka takutnya berhasil nggak tahu pembacanya. Kalau enggak itu ya. Wayang for show diganti jadi apa? Kalau enggak ini apa namanya? Puppet show. Iya, puppet show. Gimana dengan show of wayang? Lebih bagus kan? Show of wayang. Ini catatan juga show of wayang. Cuma maksudnya kalau mau diartikan ya kayak gitu. Kalau ini kan dia cuma kayak di ini aja perkata. Isi perkata. Gitu. Show of wayang. Terus kata rogue itu boleh diganti atau enggak boleh? Draft kan kasar. Draft itu kayak untuk kalau kita ngomong kasar. Gimana dengan ini? Pakeliran. Apa itu pakeliran? Pakeliran. Ini kayaknya pergelaran. Pergelaran. Ini kayak apa bilang burungnya pergelaran. Iya, pergelaran ya katanya ya. Oke. Kita ikuti mau dia. Pergelaran di sini. Kenapa dia buat di sini shadow play? Ini sih ternyata aku googling merupakan semua bunyi vokal maupun instrumental yang dipergunakan untuk mendukung suasana. Berarti ini kan background apa sound groundnya itu ya apa sih? Buset dong, itu soundnya yang pertunjukannya gitu loh maksudnya. Backsoundnya kayak soundtrack gitu loh maksud aku. Pakeliran kalau di KBBI kok nggak ditemukan. Pakeliran merupakan semua bunyi vokal maupun instrumental yang dipergunakan untuk mendukung suasana yang ingin dibangun dalam sebuah pementasan wayang. Berarti kan musiknya ini gendingannya kan maksudnya apa? Iya, it's the play namanya tuh. Oke. Udah pilot itu itunya. Gimana dengan shadow play? Shadow play itu bayangan. Bayangan nonton wayang kan nonton bayangan kan? Iya, jadi maksudnya seperti itu. Iya, rilisnya. Kan kalau wayang kan kita nontonnya dari belakang kan layarnya kayak bayangan gitu kan di layar. Sini dari kain. Gamelan yang mana lagi nih? Ini susah nih. Gamelan itu kan musiknya. Kalau di pagelaran itu ada emang shadow play-nya ya? Pewayangan itu ya maksudnya kan kita kalau nonton yang mengiringi bayangan yang mengiringi itu ya shadow play itu maksudnya bayangan. Kita kan nonton wayang kan di balik layar putih itu kan kain kan dalamnya di belakang kan jadi kita nonton bayangannya kayak orang ya bergerak beneran tengah-tengah dalam kan. Oke, bisa kita terima, bisa. Tapi yang maksud saya, yang dia buat di sini, ini ke sini tidak sejajar kan? Iya. Itu sih. Oke lah, shadow play-nya bisa kita terima. Dia bilang di sini pakeliran pergelaran. Sementara pergelaran itu belum tentu ada bayangan kan? Iya. Oke. Dia harusnya tidak seharusnya membuat dalam kurung di sini. Gak usah kalau memang dia nggak ngerti mendingan jangan jadi kita bingung kan membacanya. Itu tadi kita kritik lagi dia. Awas dia marah. Bagus, dapat lagi. Mbak Christina juga tadi sudah dapat ya. It's not made as complicated as for art puppets. Ya itu kebanyakan kata itunya itu, kata prepositionnya itu. Pagelaran boleh ke performance of puppet. Perform of puppet. Iya, lebih baik seperti itu. Atau puppet perform, gitu kan? Good. Sudah pintar ini semuanya ya. Bagus. The carving of the puppets still normally shows the details of the clothes with harmonious painting, and its beauty can be enjoyed from 5 meter in distance. Itu berarti Ini tadi kan? 5 meter in distance itu. Kalau dia mau buat jaraknya lebih baik di tengah dibuatnya from. Distance-nya jangan di belakang.
Iya, from the distance of 5 distance, ya. meter gitu. Gitu sih ya. Tapi nggak apa-apa. Namanya juga kita ini tadi kita mengkritik gitu ya. Kritik kita juga belajar juga dari kritikan. Iyo, benar. Belajar. Gimana, Mbak Istiqomah, paham sampai sini? Iya kan aja, Ya Mbak, biar gampang, biar selamat. biar cepat. Karena perkataan itu adalah doa gitu ya. Kalau kita bilang iya ya iya nantinya gitu. Gimana, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ini sih benar dia. Tidak terlalu kasar. Dia buat di sini apa? Not too rough. Tapi tahu nggak kalian rough itu juga untuk apa bisa digunakan rough? Roughly. Kita kasar kan? Iya. Biasanya kalau kasar. Biasanya ukuran itu, ukuran. Kalau omongan kan rude. Iya, kalau ngomong itu sih rude, iya benar. Sheshe lause. Tapi kalau rough itu dia lebih ke size. Saya tanya dulu. Mbak Aminah lagi Anita. Anita Nidut. Nomor sepatu kamu nomor berapa? Kamu bisa bilang roughly 35 6 to 37 gitu. Kasarnya 36 37 gitu. Karena mungkin ada yang bisa 36 bisa 37 kan? Tergantung buatan mana dulu. Iya. Oke. Tetapi rough ini kalau ini tadi memang benar. Tapi kalau saya ganti dia dengan kata lain bisa nggak rough ini? Bisa sih. Bisa. Coba kita cari. Karena rough itu kan lebih ke ukuran tuh. Gimana kalau kasar? Ini kayak apa ya? Rough itu kayak buat sesuatu tapi nggak bagus gitu. Kita boleh pakai kata fruit tidak sih? Crude enggak, itu ke perkataan. Fruit. Kalau lebih bagus itu dia coarse namanya. C O A R S E. Course. Iya. Course. Hmm, Oh. Course. gitu ya. Tapi bisa kok rough, tapi bisa juga coarse. Karena rough itu tadi kan lebih. Oke, nanti di semester berlanjutnya nanti kamu akan bahas tentang roots dan lexeme namanya. Roots dan lexeme. Jadi roots ini nanti dia contohnya, kalau roots ini dia contohnya go. Lexeme-nya nanti banyak. Gone, terus apa lagi? Went. Seperti inilah. Ini seperti kata ungkapan root to hell kayak gitu ya. Pergi ke itu ya Surya. Kan ada kata-kata seperti itu. Root Ya. to hell kan basic akarnya. Iya, akarnya. Ini dia akar katanya lebih cocok kemana dia gitu. Kalau rough tadi dia kan kurang cocok tadi dia kemana? Ke kata kan? Kata. Kamu ngomong kotor gitu ya. You talk roughly. Itu jadi tidak cocok. Padahal roots-nya memang seperti itu ya. Tapi tidak cocok kalau dia lexeme-nya itu memang berbeda. Jadi karena rough itu lebih ke ukuran atau mungkin ke kasar gitu. Kalau tidak terlalu kasar disimpulkan jadi halus, boleh bileh ya. Oh, bileh. Tulis kasar di situ tidak halus gitu. Ya boleh, nggak masalah. Nggak ada yang marah kan? Nggak ada. Kecuali kalau yang orang emosionalan. Saya siapa? Gampang marah. Ada deh di gunung. Oke. Ivy, di mana Ivy sekarang? Where are you, Ivy? Yes, Star. Oke. Sudah bisa ngomong nggak? Bata. Baru datang udah bata. Oh, coba menurut kamu sungging itu apa sih? Sungging? Sungi. Hmm. Apa ya? Ya katanya bibir yang sungi itu. Sumbing. Oh, sungging itu ya, Bing. Oh iya. Sunggingan itu
Gimana? Apa itu sunggingan? Bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Sungkingan itu emang bahasa Indonesia kan? Iya, maksudnya persamaan katanya. Oh, pedalangan. Pedalangan. Pak dia baru jalan-jalan pulang. Oke. Painting pewarnaan. Jalan-jalan malah error. Warna. Pewarnaan. Itu kan kalau pengen painting yang di bawah nanti model jawaban itu. Oke, kalau wayang pedalangan, kalau pedalangan itu apa ya? Pedalangan itu nama kan? Iya. Wayang pedalangan. Pedalangan apa ya? Aku nggak pernah nonton wayang. Hah? Sama. Nontonnya bioskop terus. Wayang. Ya Allah. Wayang for show. Berarti iya itu. Apa ya? Kayak pedalangan itu yang iya, bukan. Itulah itu gitu ya. Apa sih? Belum konsenser Iya, nggak apa-apa. Connect. Iya. Connect. Kita hanya mau mendengar suara merdu kamu kok. Kangen ya. Hmm. Kangen deh suaranya merdu. Mm-mm. We miss you. Oke. Jadi itu tadi kita sudah dapat kesalahan di sini, bukan kesalahan sih. Kita sudah mengkritik ya, karena itu tadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kritikus. And then, ayo kamu baca Mbak Evi lagi, yang bahasa Indonesianya. Tatahan dan sunggingan ini ya. Yep. Si tatahan dan sunggingan untuk wayang pasaran. Yang dimaksud dengan wayang pasaran oleh penulis apa sih? sorry. Oleh penulis di sini. Oleh penulis di sini ngerjain ini. Ialah wayang-wayang yang banyak dijajakan atau dijual oleh para pedagang kaki lima di pinggir-pinggir jalan di depan toko-toko pusat pertokoan. Karena wayang-wayang tersebut dibuat untuk konsumsi masyarakat pencinta wayang yang terbatas kemampuannya, tatahan dan sunggingannya pun hanya asal memandai saja dan ada kalanya agak kasar, besar-besaran. Oke. Good. Kalau menurut saya ini the carving ini harus dipisah ya. Sana salah kan? Salah ketik dia ini. Iya kan? Yang ini kan? Tapi menurut saya ini bahasanya dia keren ini, keren. Luar biasa. What the writer means by wayang pasaran is the latter puppets mostly sold by vendors in the sidewalks in front of shopping centers. For the puppets are made for the consumption of puppet lovers. Ini tadi sih yang kurang. Puppet apa jadinya? Puppet admirer, gitu ya. Oke. Kalau lover itu dia lebih ke makanan. Society with limited purchasing power, the carving and painting are not so fine and barely. Saya mau tanya Mbak Istiqomah, barely itu artinya apa? Jarang kan? Barely, baru saja gitu ya. Baru saja atau sedikit saja atau hampir gitu. Baik, kita lihat di sini. Tanpa melihat yang di atas, ini dia cukup bagus kalimat yang dia bangun di sini. Menurut saya tidak ada yang janggal. Bukan seperti yang di sini tadi kan? Ada beberapa kejanggalan kalimat. Sementara di sini menurut saya tidak ada kejanggalan kalimatnya. Ini kritik saya ya. Tetapi hanya saja ini tadi yang dikurangin. Tetapi kita lihat dulu apakah konteksnya pas dengan di atas, kita belum tahu. Tetapi secara kalimat, ini kalimatnya menurut saya sangat bagus, sempurna. Yang dimaksud dengan wayang pasaran oleh penulis di sini, what the writer means by wayang pasaran here is, ialah wayang-wayang banyak dijajakan, sold by the
vendors in the sidewalks. Oke, sidewalks itu tahu nggak apa ya? Jalan-jalan. Sidewalks itu iya seperti yang di Malioboro itu ya. Kayak trotoar gitu lah. Iya, trotoar itu banyak yang jual, itu namanya sidewalks. Pertokoan gitu ya. Oke. In front of shopping centers. Di pusat pertokoan. Kiriman tuh yang di pinggir jalan. Iya. For the puppets are made for the consumption. Untuk kita lihat sini. Karena wayang-wayang tersebut for the puppets are made. Dia buat di sini karena, tapi dia di sini dijadikannya for di sini. Apakah cocok? Mana nih? Karena jadi for. For ini tapi for-nya diulang lagi jadi for the puppet are made for the consumption. Enggak, kurang cocok. Langsung aja the puppet yang nggak usah pakai for lagi. Ada are made for the consumption. Puppets are made for the consumption level 1 with limited application. Double for soalnya kayak kurang. Yang depan dihilangkan, yang tengah nggak usah. Langsung aja the puppet. Kalau ada huruf besar kan D-nya, D-nya, the puppets are made for the consumption. Consumption. Masih cocok sebenarnya karena di sini kan ingat kalimat selanjutnya. Karena ini dibuat untuk masyarakat pencinta wayang, maka gitu. Jadi dia buatlah sini for. Karena kalau tidak ada for di sini, lihat kalimat selanjutnya. Tapi itu double for nggak apa-apa tuh. Kayak For the puppets are made. Nggak apa-apa sebenarnya, nggak apa-apa. Iya. Kalau gitu tadi supaya ini, gimana kalau kita buat because? Bisa nggak? because bisa. Bisa kan? Supaya kamu tidak lebih Kayak bingung. Because the puppets are made for consumption. Because Rianti is sleeping. Jadi cocok kan? Because Anita is eating too much. Then she gained a lot of weight. Gitu. Iya, because jadinya. Kita kritik dia. I think you should change your menu. the word of for become because. Gitu. The reasons are because for could be an apa itu for? Kata sambung. Emang sih karena ini bisa jadi for. Cuman yang lebih mengenai adalah because. Si awal kata kan ya. Tuh ya. Sudah kita kritik dia ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum. Itu yang pertama itu nggak, kalau diartiin nggak usah dikomakan. Maksudnya what the writer means by wayang pasaran here is, langsung here is gitu, nggak usah koma kan. Kalau bahasa Indonesia mungkin bisa koma, tapi kalau dalam bahasa Inggris kayaknya nggak usah koma. Yang mana itu? Yang kalimat pertama. Soalnya kan what the writer means by wayang pasaran, hilang here is the Maksudnya komanya setelah isi ya? enggak maksudnya dia jangan ada koma, dihilangkan komanya, dihilangkan. Oh. Boleh pakai koma, boleh enggak. Itu enggak terlalu masalah. Iya, koma juga oke lah. Iya. Masih sehat. Tapi nggak apa-apa kalau kamu memiliki alasan yang kuat untuk itu, no problem. Iya, sehat. Mayo, Kwansi, why do you say like that? Give me. Ya karena kan kalau semuanya bahasa Inggris kan ada STOK, sedangkan written itu apa, by wayang itunya terus here itu tuh satu kalimat sampai titik sini gitu. Jadi misal sih oke lah, masih. Oke. Dua-duanya oke kan? Tanya dulu Anita. Dua-duanya enggak lah, Anita jangan. Lause kita tanya, Mbak Istiqomah. Dua-duanya oke atau enggak? Langsung silakan. Jangan, jangan. Kenapa aku tidak, Sir? Kamu muridnya.
Lausenya kan ba istiqomah. Gimana lause istiqomah? Oke, Sir. Apanya yang oke? Apanya komanya? Komanya gimana? Ada komanya juga oke kan? Seperti apa? Ya, ada juga oke. Menurut saya kalau ada nggak ada juga nggak. Oh iya. Itu tadi bisa ada bisa enggak masalah. Oke. Istilah wayang pasaran dipertahankan dalam bahasa saran. Oke lah ini. Ini saya setuju. Bahasa kan itu kan ciri khas. Register. Oke, contohnya saya tanya dulu nih. Kita memiliki perspektif yang berbeda ya. Coba kasih di sini nilai dari 1, bukan 1. Skala from scale 0 to 10. I'm asking you to give a score for this translation. Dari sini ke sini. Coba. Dari mana ke mana? Kalau misalnya kamu gurunya, kamu lausenya. Skalanya, I give the scale 0 from 0 to 10. What score would you like to give? Ini. Iya, Kasihlah ini. iya. 80 lah. 80 ya. 80. Halu kamu ya. Tadi kan saya bilang 0 sampai 10. Sorry, kebanyakan di dekat di rumah. Malunya semakin tinggi. Oke, Rianti bilang 8. Kalau Anita bilang berapa? Aku 7 aja lah. 7. Kenapa menurut kamu 7? Ada kan beberapa kesalahan di sini tuh. Oke. Ada because yang karena itu ada harusnya because terus yang over. Ada yang lain daripada 8? Gimana kalau Mbak Kristina? Mbak Kristina kamu sama Debok. Oh, oke. Kalau lagi sibuk. Maaf. Kalau aku 8,5 aja sih. Kasih sedikit kesalahan. 8,5. Oke. Sekali kamu Mbak. Ya emang baik guru ini Mbak Komen kalau jadi guru naik kelas 40. Tadi 7. Ada lagi yang beda dari sini? Jangan salah apa karena bisa ditoleransi lah kesalahannya. 8. Dia itu Oke. nggak terlalu parah. Mbak Irma gimana? Kamu kasih nilai berapa kalau kamu ini? 5 aja 5. Jahat sekali. 8. Berarti dia udah 8 dia juga. 8,1 ya, nanggung amat satunya. Dia itu penuh pertimbangan ternyata. Gimana lagi kalau ada 8,2 ya? Aduh, keren. Oke. Nggak apa-apa dia emang itu penuh pertimbangan dia. Oke. Terus kalau menurut kamu tadi kan skalanya 7 tadi yang terendah ya. Skalanya 7 sampai 8,5. Oke. Jadi ini penilaian kamu ya. Oke, saya juga mungkin memiliki perbedaan ataupun persamaan dalam skalanya sama kalian. Menurut kamu 7 sampai 8,5 itu sudah baik nggak? Baik. Udah Oke. punya kemampuan lah termasuk. Iya. Oleh karena itu ketika saya suruh mentranslate, harusnya harus di level 7 minimal kan? Iya. Oke. Paling rendah 7 harusnya ya. Iya. Terus kalau menurut kamu masih tadi kan saya tanya ini Rianti, Mbak Kristina dan semua teman-teman di sini hampir sama rentangnya, gitu ya. Artinya kalian sudah bisa menilai dengan Menilai orang lain bisa. baik gitu. Kalau menilai diri sendiri nggak bakal bisa. Menilai orang lain paling bisa. Mengkritik orang lain paling pintar. Oke, artinya mengapa saya suruh seperti ini? Ketika kamu membuat translation and then look at yourself, review again. Kalau misalnya ini sudah bagus nggak ya? Menurut aku ini gimana ya? Gitu. Gitu ya? Kalau menurut aku sih udah bagus sekali. Soalnya belum tentu bagus sekali itu. Nggak mungkin menurut kamu bagus sekali. Karena kamu di sininya bisa menilai ini, gitu.
Iya, ada kekurangan di sini. Tapi kan kamu mengatakan ini bagus kan? Dari 7 sampai 8,5 itu kan lumayan bagus kan? Iya, udah termasuk Oke. Jadi kalau misalnya menurut kamu sendiri kerjaan kamu itu pasti kamu nilai lah. Kalau dibilang susah menilai diri sendiri itu teori konspirasi itu. Ya. Iya, itu benar. Itu teori konspirasi itu. Contohnya nih, saya tanya nih. suka yang konspirasi-konspirasi nih, Sar. Iya, saya tanya nih Mbak Istiqomah, kita tanya Lause ya. Iya. Kalau kamu mau balik ke Indonesia, pakaian apa yang kamu pakai di selama penerbangan? Ayo. Coba. Gamis. Gamis, Sar. Kenapa gamis? Yang kecil. Ya, harus ditanya. Emang itu. Gamis warna apa, Mbak? Hitam. Oke. Saya tanya seperti itu, kamu sudah tahu menilai apa yang harus kamu pakai, apa yang harus kamu bawa gitu kan? Gitu. Kalau dulu pakai pakaian apa? Apa? Pakai kaos oblong. Kalau ke pantai pakai apa? Pakai gamis. Kalau yang istiqomah iya di mana-mana dia sama. Ah, Masa mau pakai bikini? Wujud, kalau hidup begini. Oke. Karena baju fatty. Kalau aku banyak makan tadi. Kan banyak lemaknya, nggak mungkin pakai bikini. Iya betul itu. Kamu nggak berani pakai bikini, takut ditiup angin terbang. Apanya yang terbang? Turun 2 kilo sekarang. Orang banyak, kasihan. Aduh. Kok sudah hilang? Ada. Sar? Ya. Oke. Kok diam? Nggak apa-apa, kalian dulu yang ngobrol. Nggak apa-apa, kan kita freedom gitu ya. Free. Malam kemenangan dong. Mm-mm. Apalagi kan sudah santuy-santuy ini. Ini malam terakhir apa? No, ini satu lagi. Masih karirnya belum selesai. Ya, masih ada PR-PR ya. Kayaknya Mungkin itu kapan terakhir dikirim karilnya ya? Kapan terakhir diunggah karilnya? 8 besok bulan depan. Tanggal 8 ya? Oke. Sebelum akhir tahun ini. Akhir tahun ini. Akhir ini ya masih. Ya udah. Ini kan Udah di share. ini kan saya ujian tanggal 1 Juni kan? Mungkin nanti akan saya periksa itu setelah, kalau dia lama mengirim, saya akan periksa setelah 1 Juni ya. Mungkin sebagian yang itu ya, yang kirim di awal, mungkin lebih awal, sebagian saya akan periksa dulu di awal, karena juga saya juga lagi ini persiapan untuk ujian gitu ya. Nggak apa-apa ya, tapi itu pasti saya kok periksa kok, nggak apa-apa, santai aja. Tapi sebelum saya periksa itu tadi, ada baiknya memang kalian sempurnakan dulu supaya nanti saya memeriksanya sedikit gitu ya. Oke. Singku itu kayak misalnya seseorang membantu kita melakukan sesuatu, kita bilang ke mereka singku lah, maksudnya kamu udah berarti orang pabrik kosakatanya kurang ya. Yes, true. Good job gitu artinya. Jarang bersosialisasi. Kalau istiqomah misalnya lembur nih, terus bosnya istiqomah nih. Suatu pujian juga sih, suatu pujian itu. Itu suatu penghargaan juga. Oh iya, penghargaan. Makasih ya. Kamu tuh udah kerja keras kayak gitu. Kalau dalam bahasa Inggris artinya good job. Burning oil, midnight. Sudah selesai ya? Belum. Ini masih ada kadang-kadang kata dalam kita diterjemahkan in tapi dapat pula terjemahkan amang. Tergantung dari kelas si menyu.
Sini. Masih. Oh, masih. Kirain diam-diam banget. Git sama siapa tadi? Amira. It, Amira, who is that? Who is he? Itu kelas sebelah. Kelas sebelah. kok tahu kelas sebelah? Berarti halu dong kalau nggak ada. Iya. Itu yang Baik. oh, jangan anak Ilkom kan? Bukan ya? Nggak tahu anak apa dia itu. anak Ini kalau itu ya. anak orang lah. Ini kalau lover ini berbahaya ini. Oke. Mbak Istiqomah, ayo baca dulu task 5. Laosnya belum baca nih, laos kita. Task 5, ayo baca. Layang kulit jenis layang pedalangan. Pedalangan jenis layang pasaran dapat kita beli di Adshop yang menjual layang. Untuk mengetahui jenisnya, kita dapat melihatnya dari ragam tatahannya dengan bantuan sinar lampu atau sinar matahari, atau juga dari seni sunggingnya. Layang seni dapat kita peroleh dari pengrajin wayang kulit yang telah mempunyai nama dalam masyarakat pewayangan kulit. Baca lagi bahasa Inggrisnya, ayo. Wayang for show and wayang for sale can be bought in a shop that sell them. To know the type, to know their types, we can see them from the carving variation they using lamp or something, and also from the art of painting. We can buy art puppet for little puppet craftsmen that are Well known. among the little puppet society. Tadi Mbak Istiqomah makan es atau enggak di sini tadi? Coba ini. Nggak suka es. Coba dibaca ini. Types ini. Types gitu ya. Kalau ini kurang kuat S-nya. Iya, harus gitu, puppets. Gimana dengan ini? Ini. Yang saya kurung ini. Ini. Bukan shop. Shops. Harus nampak S-nya ya. Harus dimakan S-nya, oke? Sekali lagi. Shops. Types. Puppets. Gitu. Kita lihat di sini. Wayang for show and wayang for sale can be both in art shops that sell them. Wayang kulit jenis wayang pedalangan. Oke. Dia hilangkan di sini pedalangan kan? Wayang kulit. Show, menurut dia mungkin show. Iya, itu tadi seperti bayangan itu kali ya. Wayang for show and wayang for sale. Tapi kenapa wayang for sale ini? For sale itu kan kalau diskon for sale. For sale ini kan untuk yang dapat dijual ini. Wayang untuk dijual. Emang di atas ada wayang untuk dijual nggak? Ada dijual. Adanya artop yang dapat kita beli. Yang dapat kita jual dulu. Yang menjual wayang. Itu yang kerajinan itu. Toko kerajinan. Kalau dia maksudnya for sale.
dapat dibeli di art shop. Di toko art shop. Di toko art. Di art shop maksudnya apa ya? Dapat kita beli di art shop yang menjual wayang. Nah, mimpi dia nih. Maksudnya toko-toko gitu ya. Art shop yang toko seni. Art shop. Ini agak halu dia ya. It's totally wrong. Lagian di bahasa Inggris mana ada pengulangan seperti ini kan? Enggak ada. Art shop. Bingung ini pasti. Oke. Pasti mereka pikir ini typo. Di toko ya, di toko aja. Di toko. Di toko yang menjual wayang. Atau souvenir kayak gitu ya. Souvenir shop sih biasanya. Iya. Souvenir shop. Toko souvenir gitu ya. Untuk mengetahui jenisnya, to know their types, we can see them. Their ini lebih bagus diganti its. To know its type, ya. Masih pakai type karena jenis. Iya, karena jenisnya itu kan banyak kan? Jenisnya kan maksudnya dia. Iya. Oke, kalau its di sini menyatakan kepemilih atau kepunyaan tipe dari wayang tadi. To know its types, ini tadi harusnya di sini dibuat koma kan? Iya, to know its types. We can see them from the carving variation. Kita dapat melihatnya dari ragam tatahannya. Oke lah. Dengan bantuan sinar lampu by using. Ini dia sangat Indonesian sekali dia terjemahannya. By using lamp or sunbeam. Biasanya kalau orang Amerika, coba kamu cari arti kata ini. Eight, AID. Bantu ya. Bantuan? Bukan itu. Apa ini, Sir? Bantuan, bantu? With the aid of lamp. With the aid of lamp or sunbeam. Itu lebih cocok. Karena di sini kan dengan bantuan kan. Sementara by using itu dengan menggunakan gitu. Betul. Seperti at first itu ya, maksudnya bantuan pertama itu ya. Ini, coba lihat ini dengan bantuan yang saya garis bawah ini dengan bantuan. Sementara dia di sini dia buat by using. Dengan menggunakan, tapi harusnya dengan bantuan. With the aid of lamp or sunbeam. Istiqomah lah sunbeam. Ingwan sama suo. Iniwan sama suo. Sunbeam, apa tadi? Ya sinar matahari ya. Bantuan. And also from the art of painting, atau juga dari seni sunggingnya. Atau dia mimpi juga di sini. Mimpi. Harus sini or ya. Or tapi or from and also. Kan kalau beda nggak or dengan and? Kalau iya pasti beda kan. Kalau or dia iya. Kalau and pasti ada kan? I and you, I or you, beda kan? Or from, kalau dia or from ini
kita hapuslah also-nya kan? Iya. Supaya jangan janggal. Or from the art of painting gitu. We can buy art puppets from later puppet craftsmen that are well known among the later puppet society. Wayang seni dapat kita peroleh dari para pengrajin. We can, oke, benarlah ini karena dia mengubahnya, karena kalimat itu kan harusnya dari subjek dulu ya. Oke, wayang seni kita peroleh dari pengrajin yang telah mempunyai nama baik. Well known, mempunyai nama gitu ya. Dalam masyarakat pewayangan kulit, among later puppet society. Oke. Menurut kamu ada lagi yang salah di sini? Kaimah? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, ini dia tugas. Coba saya tanya dulu Mbak Evi. Mbak Evi, kamu paham nggak pertanyaan di sini? Iya, nggak apa-apa. Bukan atlas ya, maaf. At least ini ya. Itu tadi 1 sampai 3. Bisa nggak kamu jawab 1? 1 paragraf. Bisa. 1 sampai 3. Bisa 1? Bisa. Bisa 2? Bisa. 3? Bisa. 4? 4? Nggak bisa. 0? Nggak bisa. Oke? Ayo, Mbak Ivi jelaskan lagi. Jadi warna pokok kamu tidak tahu kan? Dibaca dulu. Warna pokoknya apa? Berarti yang kemarin si orang tadi. Nanti di teks itu ada. Okay. All the text should be in English. Ya.
menjelaskan itu. Tanya lagi. Dia menjelaskan itu tadi menggunakan kata itunya ada 5 kali. Oh, Anda rajin sekali. Oh, ini mau tanya lagi, Mbak Evi. Apa? Ini sungging itu artinya apa ya? Oke. Terima kasih buat Mbak Evi yang sudah menjelaskan. Dengan baik hati dan sabar. Ada pertanyaan lagi tentang ini? Ini nggak perlu banyak. Kalau jawaban nomor 2 ini pendek kok, ini pendek. Terus nomor 3 juga pendek juga kan? Paling nomor 1 itu pun cuma 4 kalimat. 4 kalimat itu kan sedikit. Jangan sampai telat ya ngumpulnya ya. Insya Allah. Di- Mulai dari hari ini dihitungnya. Jadi sebelum kelas ya harus, maksudnya sebelum kelas harus kumpul semua gitu. Iya. Masih ada kelas lagi? Iya, masih ada dong. Ya ampun. Tadi aku bilang apakah ini adalah kelas offline? Iya, aku pikir lama sekali ya. Ini masih ini. Offline. Ini gara-gara corona. Jangan buru-buru, Star. Sibuk bikin nastar kan mau lebaran. Oh iya ya. Tapi kalaupun misalnya sibuk nggak apa-apa, nanti dibilang sama saya ya. Cuman kan karena kan minggu depan kan pertemuan yang terakhir gitu kan. Jadi ya harusnya dikumpul lah gitu. Supaya saya juga cepat memberikan nilainya sama itu UT-nya ya. Diusahakan lah. Iya. Boleh kan sama email juga boleh kan? Atau ditulis atau gimana? Ditulis aja Sir, kayak kemarin itu. Tulisan jangan tulisannya jelek Sir. Jelek. Kan terus kita minggu depan bisa itu lagi apa dibahas lagi seperti kemarin. Kan sudah diketik. Ditulis aja. Tulisannya berantakan. Diketik, ditulis boleh. Di kumpulnya kita buat dulu di mana? Di komen atau di mana? Email aja, Sir. Email kemarin itu pakai file di email terus nanti feedbacknya di email balik. Janganlah di email, di Facebook aja ya. Facebook. Iyalah, aku nggak suka itu buka-buka email itu. Aku buka email terus setiap hari banyak email. Di Messenger aja ya, Messenger boleh. Messenger. Iya, boleh. Langsungnya bilang tuh. Kita terlalu banyak terus malam ini. Gitu. Oke, minggu depan ada yang mau presentasi? Kalau ada yang mau saya persilahkan. Marianti katanya. Oh iya, Daftar. mau. Jadi mengusulkan Sir. Presentasi apa? Untuk teks ini yang 12-14 ini. Presentasi jawaban gitu. Boleh. Ya, itu tadi siapa yang mau jadi gurunya gitu? Ada yang mau? Boleh. Boleh coba. Mbak Evi mau? Boleh. Oke. Nanti saya yang bikin PPT. Iya, nggak apa-apa. Itu langsung apa aja. Kalau minggu depan modelnya juga kita sama seperti yang kemarin. Yang seperti ini ya. Gitu. Iya, yang seperti ini kita buat ininya, model answer-nya, kita lihat kunci jawabannya, terus kita jelaskan gitu. Oke? Gampang kan? Jadi kritikus. Iya. Belajar jadi seorang teacher. Iya, coba kamu lihat bukunya supaya kita tentukan. Kamu halaman berapa aja? Itu kan halaman 12-14 ya. Ayo buka dulu bukunya, 12-14. 12-15 ya. 14-15. 12 kan? Oh yang
Oke, Mbak Evi mau yang mana? Dari tes berapa? Semuanya. Mulai halaman itu aja sih, lihat halaman 12.22. Ayo, 12.22. Kita lihat langsung kunci jawabannya. Kan ada tes 1, tes 2, tes 3, 4, 5. Ada 5 di sana. Iya. Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Namanya juga sudah ada kunci jawabannya kan? Kita hanya mau mengkritik aja. Iya. Kita kritik jawabannya seperti yang kita lakukan tadi. Dia menurut aku harusnya seperti ini. Kalau menurut kamu baik, bilang aja baik. Tapi tunjukkan kebaikannya di mana gitu. Jadi kalau ada jawaban itu harus ada alasannya. Iya, tapi nggak usah panjang-panjang, seperti ini aja. Harusnya tadi ini for ini diganti dengan because, gitu-gitu aja sih. Oke, Mbak Evi mau yang tugas 1, 2, 3, 4, 5? Ya, teks 1 panjang banget. Teks 1 serah aja lah. Oke, saya 1 ya. 2 siapa 2? Ayo. Aku 2 boleh. Oke. Pendek banget gitu. Kan dia nggak tahu pendek juga ada masalah banyak. 2. Ivi. 3. Siapa yang mau 3? Aku tantang ini. Siapa yang mau 3, yo? 3 aku lah. Oke, 3 Martija. Daripada 1 4. Siapa mau 4? tidur. Mau? Nggak usah tidur. Dia apa aja mau. Oke. 5 siapa? Hai, udah Lausina. Kristina Cap. Kenapa Lausenya nggak mau? Rianti kita tinggal dulu. Oke, Mbak Kristina mau 5 atau gimana? Mau, dia mau aja. Dia juga loh, udah mau aja ngomong. Siapa tadi? Pakai ngeles-ngeles nggak mau, apaan nih? Itu kerja sama Mbak Kristina nggak apa-apa. Soalnya kan Mbak Kristina biasanya suka ada neneknya, jadi suka terpenggal-penggal kan. Kalau Ah. ya udah. Iya. Lause aja ya. Iya. Oke. Isti Nggak mau pensiun deh. koma. Oke, begitu ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Oke, kalau tidak ada kita akhiri aja, nggak apa-apa. Oke, hari ini kita pulang cepat ya. Karena kemarin kita sudah banyak yang pulang lama kan? Iya. Iya, oke, kalau begitu diharapkan kehadirannya semuanya 100% minggu depan ya. And at the end of our learning, I will provide some feedbacks, and you should provide feedbacks also to me in order to increase my teaching style, my teaching learning gitu ya. Oke, gitu. Thank you for your coming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya.